Maka berikutnya, visi di antara baginda Nabi Muhammad SAW diteruskan oleh Khalifatul Rasul yang kedua. Dialah Umar bin Khattab sampai pada masa kekuasaan dari Sayyidina Umar bin Khattab, maka kuasa kepemimpinan, kekuatan, kehebatan, kemuliaan dari khilafah Rashidah, Khulafaur Rasyidin itu bermula dari kekuasaan Umar bin Khattab yang berkuasa kurang lebih 10 tahun, 634 miladiah. Dan khususnya dari mulai tahun 632 sampai tahun 637 miladiah, dalam rentang 5 tahun semenjak masa kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq, maka upaya penaklukan wilayah Syam, pembebasan wilayah Syam, dan penguasaan serta pemusakaan keberadaan dari Yerusalem, Baitul Maqdis, Palestina pada akhirnya baru futuh digenapi pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, melalui perantaraan Amirul Jihad Abu Ubaidah bin Jarrah. Kita mengetahui upaya pembebasan wilayah Syam pada masa Sayyidina Umar bin Khattab itu dilangsungkan oleh para panglima perang terbaiknya, dari mulai Khalid bin Walid radhiyallahu an, kemudian juga Amru bin As, kemudian juga Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an yang sudah kemudian bertaubat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari para mujahid Islam. Kemudian juga pada masa kepemimpinan Amirul Jihad yang kita ketahui sebagai Muawiyah bin Abi Sufyan dan adiknya Yazid bin Abi Sufyan bin Harb al-Umawi. Kemudian juga ada panglima perang Qaqah bin Amru at-Tamimi. Kemudian juga ada panglima perang yang kita ketahui sebagai Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an, salah seorang di antara sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, al-asyarah mubasyiruna bil jannah. Maka melalui kepemimpinan dari khalifah paling megah, paling kuat, paling berkuasa di era Khulafaur Rasyidin, melalui kepemimpinan Amirul Jihad yang soleh, Amirul Jihad yang kuat, Amirul Jihad yang sangat bijak, Abu Ubaidah bin Jarrah, pada akhirnya kemudian wilayah Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina berhasil dibebaskan. Dan kita mengetahui pada tahun 637 miladiah itulah kemudian wilayah Yerusalem, Baitul Maqdis, Palestina dengan keberadaan Masjidil Aqsa di dalamnya itu berhasil dibebaskan oleh kaum muslim pada masa kepemimpinan dari Umar bin Khattab dan panglima perangnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan ketika pengepungan kurang lebih selama sekian bulan di wilayah Yerusalem, maka kemudian pasukan yang dipimpin oleh Amirul Jihad Abu Ubaidah bin Jarrah itu menyaksikan pintu gerbang kota Yerusalem itu kemudian dibuka dan muncullah sosok pemimpin orang-orang Nasrani, orang Kristen Ortodok, namanya adalah Pendeta Monofisit Sophronius. Dia kemudian menyapa panglima perang Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia menyatakan bahwasanya keberadaan Yerusalem, Baitul Maqdis, Palestina akan dialih kuasakan kepada kalian, orang-orang muslim dari Madinah. Namun berkenaan dengan gerbang kota dan kunci gerbangnya ini tidak akan kami berikan kepada panglima perang, tapi kami akan memberikannya kepada pemimpin orang-orang beriman, pemimpin kalian. Dialah pemimpin yang menggantikan kedudukan Muhammad Nabi Allah. Dialah yang saat ini tengah berkuasa di kota Madinah. Dialah Umar bin Khattab. Jika seandainya Umar bin Khattab sebagai Khalifatul Rasul, pemimpin pengganti Rasul di antara kaum muslim, berkenan untuk datang ke Yerusalem, berkenan untuk datang ke Baitul Maqdis, maka kunci gerbang kota ini akan kami berikan dengan penuh keriduan kepada pemimpin di antara kalian. Silahkan datangkan Umar kepada kami. Nah, mananya yang kemudian bisa kita perhatikan lebih lanjut? Yang pertama, bahwasanya kepemimpinan Amirul Jihad diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah yang sedemikian bijak, berkenan dengan negosiasi dan diplomasi yang dimaksud. Bagaimana jika seandainya pemimpin perang kaum muslim saat itu bukanlah Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi misalkan sosok Khalid bin Walid?
yang sebelumnya digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah atas keputusan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin dalam negosiasi dan diplomasi tadi bisa jadi Khalid bin Walid yang memiliki karakteristik yang luar biasa, tangguh dan tegas, keras. Mungkin tidak bisa menerima negosiasi seperti itu. Apalagi kemudian wilayah Baitul Maqdis Yerusalem sudah dikepung rapat oleh pasukan kaum muslim saat itu. Namun berbeda dengan Abu Ubaidah bin Jarrah yang memiliki kelembutan dan kualitas yang kemudian dipuji oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai salah seorang di antara sahabat yang disebutkan bagian tak terpisahkan dari Al-Asharah Mubashirona bil Jannah. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya tanpa adanya hisab. Maka kemudian ya kita mengetahui Abu Ubaidah bin Jarrah segera mengirimkan utusan ke kota Madinah untuk menjemput Sayyidina Umar bin Khattab agar Sayyidina Umar bin Khattab berkenan untuk datang langsung ke Palestina, datang langsung ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci gerbang kota dari Monofisit Sohranius. Dan ketika tiba, maka Umar bin Khattab tersenyum dan beliau menyatakan, benarlah apa yang diminta oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, karena aku adalah pemimpin di antara kaum muslim yang mewarisi kepemimpinan Muhammad SAW sepeninggal beliau, karena aku adalah Khalifatul Rasul dan aku adalah Amirul Mukminin. Aku adalah pemimpin pengganti Rasul dan aku adalah pemimpin di antara orang-orang beriman. Maka kemudian beliau segera memanggil pembantunya, yaitu bernama Salim. Wahai Salim, siapkanlah unta untuk kita berangkat menuju Yerusalem hari ini juga. Maka kemudian Salim menyegera membawa 2 ekor unta ke hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab menyatakan, cukuplah 1 ekor saja. Karena kalau mengambil 2 ekor, itu pemborosan negara Islam. Pemborosan bagi kita. Cukup 1. Akhirnya kemudian berangkatlah Umar bin Khattab dengan pembantunya, maulanya yang namanya kemudian Salim. Dan di situ kita mengetahui apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Keberangkatan kita dari kota Madinah menuju kota Yerusalem, kita awali dengan membaca Al-Quranul Karim. Aku akan mendahului berkenaan dengan pembacaan ini. Dan di situ ya Sayyidina Umar bin Khattab naik ke atas pelana untanya dan dituntun oleh maulanya yaitu Salim. Dan di situ ya Sayyidina Umar bin Khattab membacakan juz yang pertama. Setelah juz yang pertama selesai, maka kemudian dia meminta kepada Salim untuk naik ke atas pelana untanya dan kemudian membacakan juz yang kedua. Begitu terus sampai akhirnya ketika menjelang memasuki wilayah perbatasan Yerusalem, yang pada waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab membaca juz yang ke-29, dan setelah selesai maka dia memerintahkan Salim untuk naik ke atas punduk untanya untuk membacakan juz yang ke-30. Salim itu agak rikuh, agak gagap. Wahai Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, apakah pantas jika seandainya ketika kita selesai ya menamatkan menghatamkan Al-Quranul Karim ini dan tiba kita di pintu gerbang Yerusalem, yang ada di atas punduk untanya adalah aku pembantumu, sedangkan engkau adalah Amirul Mukminin yang akan menerima kunci gerbang Yerusalem. Dan apa yang dikatakan Umar? Tetaplah dengan perjanjian kita, wahai Salim. Saat ini tugasku adalah untuk mendengarkan juz terakhir yang akan engkau bacakan. Ini bagian dari amal soleh untukku, sekaligus juga untukmu yang membacakan Al-Quran kepada kami. Lanjutkan perjanjian ini. Bila akad-akad di antara kita, saatnya engkau naik ke atas punduk unta dan membacakan Al-Quran untuk kami. Dan kami yang akan mendengarkan bacaan Quranmu. Maka bisa kita saksikan peristiwa ini ketika Sayyidina Umar bin Khattab tiba di Yerusalem bersama dengan Salim. Salim itulah yang kemudian menjadi pembantunya yang ada di atas punduk unta tunggangan mereka. Maka kemudian para para pemuka orang-orang Nasrani yang dipimpin oleh Monofisit Sophronius di pintu gerbang itu langsung menyambut kedatangan Umar bin Khattab dan Salim, dan mereka langsung kemudian menjabat tangan Salim yang mereka kira dialah Umar bin Khattab
memimpin orang-orang beriman. Sedangkan monofisit Sophronius tidak begitu, dia langsung menghampiri kedua orang tadi, baik itu adalah Umar bin Khattab dan juga ya Salim maulanya Umar bin Khattab, dan beliau mengitari kedua orang tadi, kemudian dia segera menjabat tangan Umar bin Khattab. Dan monofisit Sophronius menyatakan, benarlah apa yang kami ketahui dari kitab-kitab Allah terdahulu, bahwasanya pemimpin pengganti Nabi Allah akan datang kemari ke kota Yerusalem untuk mengambil keberadaan Baitul Maqdis, yang itu ditandai dengan jubah, pakaian yang dikenakannya dengan adanya 17 jahitan. Karena Umar bin Khattab pakaiannya itu ditambali dengan pakaian-pakaian untuk menutupi kerusakan ataupun pakaiannya yang terkoyak. Dan itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab diperbaiki dengan menambal pakaian-pakaian tadi dengan pakaian bekas yang lain. Dengan apa? Dengan 17 tambalan. Dan itu di dalam kitab-kitab Allah terdahulu dikisahkan bahwa satu saatnya nanti ketika pemimpin di antara orang-orang beriman di akhir zaman yang nanti akan mengambil alih kuasa Baitul Maqdis, pemimpin yang datang sendiri ke gerbang kota dengan pakaian 17 tambalan. Dan monofisit Sophronius sebagai pemuka orang-orang Nasrani pada waktu itu memahami betul informasi yang diberitakan oleh para pendahulunya. Pemimpin orang beriman yang nanti akan memimpin keberadaan Baitul Maqdis adalah pemimpin yang datang menerima pintu gerbang kota dengan diterimanya kunci gerbangnya tadi, ini berpakaian dengan 17 tambalan. Dialah Umar bin Khattab. Itu yang kemudian terjadi pada tahun 637 Miladiah. Dan berikutnya ketika disepakati adanya Ihdad Umariyah ataupun perjanjian antara Umar dengan monofisit Sophronius, maka dalam perjanjian tadi monofisit Sophronius itu meminta kesediaan kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk tetap menjaga keberadaan orang-orang Nasrani dan melindungi keberadaan mereka dan beserta dengan rumah-rumah ibadahnya. Di antaranya juga permohonan dari pendeta monofisit Sophronius kepada Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin, bahwasanya orang-orang Nasrani melalui kepemimpinan monofisit Sophronius memohon kepada pemimpin orang-orang beriman pada waktu itu Umar bin Khattab, bahwasanya beliau meminta jangan pernah mengizinkan orang Yahudi untuk bermukim satu malam pun di wilayah Aelia Capitolina, di wilayah Baitul Maqdis. Maka akhirnya kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menyetujui apa yang diminta oleh pendeta Nasrani tadi, bahwa orang Yahudi tidak diperkenankan untuk bermukim barang satu malam pun di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Nah, ini yang kemudian menjadi ketetapan Islam, bahwasanya Islam tidak akan pernah mengizinkan orang Yahudi untuk bermukim, bermalam, bertempat tinggal di Aelia Capitolina di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Kalaupun orang Yahudi mau berziarah dan beribadah di tempat-tempat ibadah mereka yang disucikan di wilayah Palestina, monggo silahkan. Tapi tidak pernah diizinkan untuk bermalam, tidak diizinkan untuk bertempat tinggal, apalagi membangun pemukiman bahkan negara. Ini keputusan dari Ihdad Umariyah, perjanjian di antara Sayyidina Umar bin Khattab dengan pemangku kuasa orang-orang Nasrani yang ada di Baitul Maqdis. Maka ini yang kita ketahui merupakan visi Islam yang itu juga pernah ditetapkan oleh baginda Nabi dan diputuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan permohonan monofisit Sophronius itu berdasarkan fakta empiris dan fakta historis bahwa orang-orang Yahudi kerap kali membuat keonaran, membuat berbagai kezaliman, bahkan para nabi yang diutus ke kalangan mereka pun bukan hanya ditolak, bukan hanya didustakan, bukan hanya diingkari, tapi juga
buru untuk dieksekusi dan dibinasakan. Contoh, Nabi Yahya itu mereka bunuh, Nabi Zakaria mereka gergaji, bahkan kemudian Nabi Isa bin Maryam itu pun kemudian diburu untuk disalibkan atas provokasi dari para rahib Yahudi. Itu yang kemudian terjadi. Maka dari peristiwa ini kemudian Monovisit Sophronius itu kemudian meminta kesediaan kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk tidak pernah mengizinkan orang Yahudi bermukim di Palestina. Boleh berkunjung, boleh berziarah, boleh beribadah, tapi tidak diperkenankan untuk bermalam satu malam pun. Maka ini kemudian ditetapkan dalam Perjanjian Umayyah. Berikutnya, ya, berkenaan dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Palestina ketika Palestina pun Baitul Maqdis di dalamnya, Aqsa di dalamnya pun itu kemudian pernah tertawan, pernah kemerdekaannya dirampas oleh adanya pasukan salib. Pasukan salib ini kemudian mengumandangkan apa yang kita ketahui sebagai upaya untuk merebut Yerusalem dari tangan kaum muslim semenjak tahun 1096 ya, ketika ya setahun sebelumnya 1095 ya, Paus Urbanus itu kemudian mengumandangkan perang salib untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan dari orang-orang Islam. Yang pada waktu itu ya propaganda yang dinyatakan oleh Paus Urbanus di wilayah Perancis itu dengan pernyataan bahwasanya orang Nasrani yang ada di wilayah timur jauh itu kemudian tidak bisa leluasa menunaikan ibadahnya karena kerap kali ditekan, didolimi oleh kekuasaan orang-orang Islam. Dan ini sebagai bukti kedendaman pasukan salib ketika ya Kaisar Romanes Diogenes, penguasa Romawi Bizantium, itu kemudian dipermalukan dalam perang Manzikar ketika menghadapi kekuasaan dari Sultan Alp Arslan, salah seorang penguasa dari Kesultanan Turki Seljuk Rum yang ada di wilayah Konya, Anatolia, Turki hari ini. Maka dari situ kita bisa mengetahui ada sekira 2 abad lamanya terjadinya perang salib untuk memperebutkan keberadaan Yerusalem antara dua kubu yang bertikai, pasukan salib dari Kristendom Eropa menghadapi pasukan Muslim yang ada di wilayah Timur Tengah. Dan sebetulnya kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya peperangan ini akhirnya pada perang yang pertama dan perang kedua begitu ya, itu pasukan salib berhasil menguasai Yerusalem semenjak tanggal 15 Juli tahun 1099 dan berakhir pada tahun 1187 ketika orang-orang ya pasukan salib berhasil diusir dari Yerusalem Baitul Maqdis Palestina oleh Sultan Salahuddin Yusuf Ayub atau Sultan Saladin atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kita mengetahui juga selama kurang lebih sekira 88 tahun lamanya ya, orang-orang Nasrani ketika mereka menguasai ya ataupun kemudian bahkan menajisi keberadaan Baitul Maqdis Yerusalem begitu ya. Kalau diperhatikan lebih lanjut, mereka pun sampai kemudian membangun setidak-tidaknya ada 4 ya kerajaan Latin atau kerajaan Katolik yang kemudian berdiri di wilayah Syam, khususnya di wilayah Palestina. Yang pertama adalah kerajaan Baitul Muqaddas atau juga Jerusalem Kingdom. Kemudian yang kedua adalah ya kerajaan Edessa, kemudian kerajaan Tripoli ya, kemudian juga kerajaan Antioch gitu ya. Yang itu merupakan ya kerajaan-kerajaan Latin yang ada di wilayah timur, dikatakan demikian. Setelah mereka berhasil merebut Yerusalem dari kekuasaan kaum muslim yang pada waktu itu Yerusalem tengah dikangkangi oleh keberadaan Fatimiyah. Ya, maka dari itu mudah bagi pasukan salib untuk menamatkan riwayat kuasa Fatimiyah yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Nah, berikutnya terjadi perang salib itu di antara kekuatan Kekhalifan Islam Bani Abbasiyah, kemudian juga ya Kesultanan Zankiyah dan juga Imarah Ayyubiyah menghadapi kekuatan pasukan salib, khususnya dengan entitas dari kelompok di antara pasukan salib yang paling kokoh dan paling zalim ya, paling jahat di antara mereka, yaitu
ya, yang kita ketahui sebagai The Knight Templar. The Knight Templar itu ternyata kalau kita lacak kesejarahan mereka, itu adalah para kesatria The Temple, para kesatria biara. Dan The Temple yang dimaksud, mereka memiliki visi dan tujuan ketika bersama dengan pasukan salib untuk merebut kembali Yerusalem, sekaligus juga membangun The Temple, the Third Temple of Solomon, atau ya Haikal Sulaiman yang ketiga. Ya, haikal yang pertama dibangun oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Haikal yang kedua dibangun oleh Nabi Nehemia, nabinya di kalangan orang-orang Bani Israel. Dan rencana The Knight Templar itu ingin membangunkan kembali The Temple yang ketiga. Karena apa? Karena The Knight Templar itu adalah orang-orang Yahudi yang itu memiliki visi untuk membangunkan kembali kuil peribadatan Yahudi yang ada di Yerusalem sebagaimana para pendahulu mereka dulu di zaman-zaman di era para nabi, begitu. Nah, makanya kemudian namanya itu The Knight Templar, para kesatria biara. Bahkan kemudian juga mereka membentuk ya peribadatan atau ritual yang berbeda dengan orang-orang Katolik pada umumnya, dengan apa yang kita ketahui sebagai para rahib biara Sion. Sion yang dimaksud itu dimaknanya itu sebagai Bukit Zion, bukit batu yang ada di Yerusalem. Bukit batu yang dimaksud itu apa? Bukit batu yang sekarang ini mewujud dalam bentuk kubah as-sahrah, kubah batu, atau masjid yang berwarna kuning keemasan, tempat di mana berpijaknya Nabi Allah Muhammad SAW sebelum mengangkasa Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dan menurut keyakinan orang-orang Yahudi bahwa di situ pula dulu Nabi Sulaiman alaihissalam membangunkan haikalnya. Ini yang kemudian terjadi. Makanya kemudian orang-orang Yahudi ya kerap kali kemudian itu kemudian berkamuflase atau menyaru menjadi ya kelompok yang di luar kelompok mereka, tapi demi untuk tujuan memuluskan niat dan rencana mereka. Kalau di era ya pasukan salib, mereka kemudian ya mewujud dalam bentuk The Knight Templar atau para kesatria Templar. Sedangkan ketika upaya ya mereka untuk menjatuhkan dan meruntuhkan kekhalifahan Utsmaniyah, maka orang-orang Yahudi yang ada di Salonika atau Thessaloniki Yunani hari ini, mereka menyeru sebagai para Donmeh atau Yahudi Donma, Yahudi Dunama. Di antaranya ada sosok yang kita katakan sebagai Mustafa Rashid Pasha. Ada juga sosok yang disebut sebagai Midad Pasha. Ada juga yang disebut sebagai Talat Pasha. Termasuk juga Kemal Pasha. Itu orang-orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, tapi hakikatnya mereka ingin menghancurkan Islam. Sama juga seperti ya pasukan salib yang namanya The Knight Templar dan Ordo Sion. Mereka hendak kembali ke Bukit Zion untuk membangunkan kembali The Temple. Itu yang kemudian terjadi. Namun akhirnya kita bisa mengetahui pada sekira tanggal 2 Oktober tahun 1187, sosok pemimpin paling hebat pada masanya yaitu ya Malik An-Nasir Salahuddin Yusuf Ayub, yang merupakan Sultan Daulah Ayyubiyah yang telah mempusakai keberadaan Damaskus Suriah sebagai pusat kekuasaan pertama dari Daulah Ayyubiyah dan kota Kairo sebagai pusat kuasa dari Daulah Ayyubiyah yang kedua. Dari dua kota tadi, Damaskus dan Kairo, maka mereka segera mengepung keberadaan Baitul Maqdis, dan pada tanggal 2 Oktober tahun 1187 pasca terjadinya perang Hittin, perang penentuan, pada akhirnya kemudian kunci gerbang kota diserahkan oleh Balian de Ibelin, panglima perang pasukan salib terakhir yang bertahan di Yerusalem. Maka kemudian Salahuddin Yusuf Ayub digelari sebagai Malik An-Nasir atau penguasa yang juga sekaligus juga merupakan penolong di antara kaum muslim dalam rangka untuk membebaskan kembali Yerusalem Palestina. Itu terjadi dalam perang salib. Maka kita bisa mengetahui pada saat di mana ya khalifah kaum muslim pada waktu itu yang sedang bertahan di kota Baghdad namanya adalah Khalifah An-Nasir li dinillah bil al-muqtadi bi amrillah. Beliau itu kemudian mendapatkan berita yang menggembirakan terkait dengan upaya pembebasan Yerusalem oleh para bupatinya, oleh para gubernurnya, oleh para penguasa Islam bawahan dari kekuasaan dari khilafah Bani Abbas
Abbasiyah saat itu, seperti misalkan Sultan Imaduddin Zanki dan putranya yaitu Sultan ya Mahmudin Nuruddin Zanki. Kemudian juga oleh Daulah Ayyubiyah di situ ada sosok yang diketahui sebagai Najmuddin Ayyub, ayahanda dari Salahuddin Yusuf Ayyub, dan juga paman dari Salahuddin yang juga merupakan adik langsung dari Najmuddin Ayyub, yaitu As-Sadadun Syirkatu begitu. Nah, ini yang kemudian terjadi, bahwa upaya untuk membebaskan Yerusalem pun kemudian diinisiasi oleh kekhalifahan Islam, yaitu khalifah yang menurut Imam Az-Zahabi dan Imam As-Suyuti pada waktu itu khalifahnya sangat kokoh, sangat kuat, berlangsung kekuasaannya selama 45 tahun, namanya adalah An-Nasir li Dinillah bin Al-Muqtadi bi Amrillah. Jadi di situ ada peran kekhalifahan Islam dan juga mengorganisir para panglima terbaiknya. Dulu juga sama, pada awal pembebasan Yerusalem pada masa Sayyidina Umar bin Khattab mengorganisir para panglima terbaiknya, seperti yang tadi diuraikan. Ada Khalid bin Walid, ada Ikrimah bin Abi Jahal, ada Amr bin As, ada ya Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Yazid bin Abi Sufyan, ada juga Qa'qa bin Amru At-Tamimi. Sebelumnya ada Usamah bin Zaid bin Harithah. Sebelumnya juga ada para panglima perang sejak masa Rasulullah SAW. Nah, pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah pun ada para panglima terbaiknya, seperti yang tadi disebutkan Imaduddin Zanki, Mahmud Nuruddin Zanki, As-Sadidun Syirkatu, Najmuddin Ayyub, dan terakhir Sultan Salahuddin Yusuf Ayyub, Sultan Saladin Salahuddin Al-Ayyubi. Berikutnya, bahkan upaya untuk menjaga Palestina ditunaikan oleh para pemimpin ya dunia Islam pada waktu itu, diantaranya ketika pasukan Tartar Mongol berupaya untuk menghancurkan kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah di era cicit dari An-Nasir li Dinillah tadi, yaitu sosok yang disebut sebagai Al-Mustasim, bukan Mu'tasim ya, tapi Mustasim, ada huruf S di dalamnya. Khalifah Al-Mustasim Billah akhirnya kemudian dibinasakan oleh pasukan Hulaigukan pada tahun 1258. Dan berikutnya pasukan Tartar Mongol pun berupaya untuk merebut wilayah Syam, khususnya merebut wilayah Yerusalem. Maka mereka kemudian menempuh perjalanan yang dipimpin oleh Panglima Perang Kit Bukanoyan untuk menundukkan keberadaan Yerusalem yang pada waktu itu diteruskan oleh Kesultanan Mamlukiyah. Karena Kesultanan Mamlukiyah yang kemudian pada waktu sebelumnya itu ya ini menikahi ya dari ya janda dari penguasa ya dari keberadaan Kesultanan Ayyubiyah ya. Kesultanan Ayyubiyah terakhir itu adalah Sultan Malikus Saleh ya. Kemudian istrinya setelah Malikus Saleh itu wafat, istrinya Syajaratud Dur itu kemudian memimpin keberadaan Ayyubiyah, dan setelah itu kemudian dinikahi oleh penguasa atau gubernur oleh panglima perangnya, yaitu sosok yang kemudian kita ketahui sebagai Izzuddin Aibak At-Turkumani. Maka dari situlah kemudian dari Ayyubiyah berpindah kepada Mamlukiyah, dan pada saat di mana Mongol menjarah raya menghancurkan Baghdad, kepemimpinan orang-orang Mamluk itu ada di tangan Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz. Maka ketika orang-orang Mongol di bawah kepemimpinan dari Kit Bukanoyan berupaya untuk merebut Syam, merebut Damaskus, merebut Yerusalem, maka dilawan oleh Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz bersama dengan panglima perangnya yang kita ketahui sebagai Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukrari. Dan terjadilah perang Ain Jalut yang menghancurkan 30.000 pasukan Tartar Mongol yang dipimpin oleh Kut Bukanoyan. Berikutnya, setahun berikutnya ya ada ya keluarga dari Bani Abbasiyah yang lari ke kota Kairo, dan Al-Mustansir Billah, keluarga dari Bani Abbas tadi, akhirnya kemudian diangkat sebagai khalifah baru oleh Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari yang menggantikan Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz pasca terjadinya perang Ain Jalut. Nah, setelah itu kemudian pada saat yang sama pun kita bisa mengetahui ketika Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari itu kemudian mengangkat Al-Mustansir Billah Ats-Tsaniyah sebagai khalifah kaum muslim pasca hancurnya Baghdad, pasca hancurnya Bani Abbasiyah di kota Baghdad di wilayah Mesopotamia Irak, maka saat itu kemudian Malik ya
Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari memperlakukan keberadaan kehalifan Islam sebagai perwujudan berdirinya kembali kehalifan Islam. Dan saat itu pun kemudian beliau menyatakan bentuk perlindungan total atas kehalifan Islam. Sekaligus juga mengumumkan perang kepada pasukan Tartar Mongol yang memburu keluarga Bani Abbasiyah. Dan pada saat yang sama ternyata dari arah barat, khususnya dari Kekaisaran Prancis, mereka bergerak untuk merebut kembali wilayah Yerusalem dari pangkuan kaum muslim. Maka otomatis kemudian orang-orang Tartar memiliki sekutu untuk menghabisi Bani Abbasiyah dan juga sekaligus menghancurkan Mamlukiyah saat itu yang mewarisi kekuasaan Bani Ayyubiyah. Maka ketika Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari yang merupakan Sultan Mamluk pelindung khilafah Bani Abbasiyah yang juga melindungi keberadaan Yerusalem, ini memiliki dua ancaman yang sangat dahsyat. Dari barat pasukan Salib, dari timur pasukan Tartar Mongol. Maka dari situ kemudian dikisahkan Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari ini kemudian menjalin aliansi militer dengan kekuatan kaum muslim, musuh dari pasukan Salib dan juga musuh dari pasukan Tartar Mongol demi untuk membela keberadaan Palestina. Maka di situ kita mengetahui bahwa Al-Malik Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari menjalin aliansi militer dengan Kesultanan Turki Seljuk Rum yang ada di Konya yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Kaykubat. Kemudian menjalin aliansi militer dengan gubernur wilayah yang ada di wilayah Solhut, namanya adalah Ertugrul Bey bin Sulaiman Sakut Al-Misoglu, ayahanda dari Osman Ghazi. Kemudian juga menjalin aliansi militer dengan pasukan muslim yang ada di wilayah Kirman, yaitu orang-orang suku Kipchak, orang-orang Tartar Mongol Muslim yang dipimpin oleh Baroka Khan atau Berke Khan bin Jochi Khan bin Temujin Genghis Khan. Itu yang kemudian terjadi. Nah, termasuk juga di situ dikisahkan bahwasanya Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari pada sekitar tahun 1291 hingga tahun 1297 mengutus Laksamana Laut, Panglima Perang di Lautan, namanya adalah Najmuddin Al-Kamil, untuk menuju wilayah dunia timur demi untuk menjalin relasi dengan para pemimpin muslim yang ada di belahan bumi timur, menggelorakan semangat jihad fisabilillah untuk membela wilayah Baitul Maqdis, untuk menjaga Baitul Maqdis Yerusalem Aqsa di dalamnya dari dua upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dan kaum muslim, pasukan Salib dari Eropa, dari wilayah barat, dan pasukan Tartar Mongol dari arah timur. Maka sampailah Najmuddin Al-Kamil menuju kota pelabuhan Cambay atau Cambayat yang ada di Hindia, dan juga kota pelabuhan Lok Sumawe yang ada di wilayah Nangru, Aceh Darussalam. Dan pada tahun 1297 dikisahkan bahwa Najmuddin Al-Kamil mempusakai Kesultanan Islam Samudra Pasai menjadi Daulah Solahiyah dengan mempusakai keberadaan Raja Merah Silu menjadi Sultan Malikus Soleh. Maka dari situlah kemudian kerajaan Samudra Pasai menjadi Kesultanan Salahiyah atau Daulah Salahiyah, dipusakai dari nama dari Merah Silu yang dianugerahi Sultan Malikus Soleh oleh Najmuddin Al-Kamil. Dan disitulah kemudian gelora perang Sabil menghadapi pasukan Salib demi untuk menjaga wilayah Palestina itu bergema sampai ke Biladil Jawiyah pada era kepemimpinan dari Khalifah Bani Abbasiyah di kota Kairo melalui perantaraan dari Perdana Menterinya Sadrul Azamnya, yaitu Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari. Berikutnya, ketika kita mengetahui hari ini Palestina kembali terjajah, Baitul Maqdis kembali ternoda dengan najis orang-orang Yahudi laknatullah. Dan kita tahu semenjak tahun 1896 orang Zionis yang kemudian berencana untuk menjadikan Palestina sebagai tanah Zion, tanah tempat kembali yang itu mereka katakan ini sebagai bagian dari Ardul Ma'ud atau negeri yang terjanji untuk kami. Nah, setahun berikutnya pada tanggal 29 hingga tanggal 31 Agustus tahun 1897 mereka mengadakan Kongres Zionisme Internasional pertama di kota Basel, Swiss, yang merencanakan untuk menjadikan wilayah Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem sebagai
tempat kembalinya orang-orang Yahudi yang berdiaspora di seluruh dunia. Dan kita mengetahui pada saat terjadinya Perang Dunia yang pertama 1914-1918 ada perjanjian strategis di kalangan pasukan sekutu yang diwakili oleh Sir Mark Sykes dari Inggris dan François Picquet dari Perancis. Dalam perjanjiannya pada tanggal 16 Mei tahun 1916 yang menjadikan wilayah bagian Utsmaniyah di Timur Tengah, wilayah Arabia itu bagi kepentingan Inggris dan Perancis. Inggris mempusakai keberadaan Palestina, Jordania, dan juga sebagian wilayah Mesopotamia, Irak, dan seluruh wilayah Jazirah Arabia. Sedangkan Prancis mempusakai keberadaan Libanon, Suriah, dan sebagian wilayah Mesopotamia, Irak bagian utara, sekaligus juga bagian Turki bagian tenggara. Itu kepentingan bagi Prancis di Timur Tengah, dengan catatan bahwa pemerintahan Khilafah Utsmaniyah berhasil diusir dari wilayah Semenanjung Arabia. Maka di situ kemudian ya dinas intelijen Inggris memprovokasi keberadaan para penguasa Arabia untuk menggelorakan upaya pemisahan Arab dari Turki dalam The Great Arab Revolution yang dipimpin oleh Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad dan juga keluarga dari Abdul Aziz Ibnu Saud. Itu yang kemudian terjadi. Makanya kemudian ketika pergerakan di antara pasukan sekutu berhasil memukul Turki dengan kekuatan Arab yang ada di wilayah Jazirah, maka kemudian James Arthur Balfour menyaksikan bahwa sudah saatnya merealisasikan rencana yang telah disusun semenjak adanya Kongres Zionisme Internasional berkenaan dengan penumbuhan rumah mukim tempat tinggal negara nasional bagi kepentingan Yahudi. Maka kemudian James Arthur Balfour yang juga merupakan orang Yahudi dan juga anggota Al-Masuniyah atau Freemasonry memberikan surat deklarasi bahwasanya pihak kerajaan Inggris akan memberikan apapun yang diminta oleh kalangan Zionis, bahkan akan mendukung cita-cita mereka menumbuhkan negara nasional bagi kepentingan Yahudi di Palestina semenjak tanggal 2 November tahun 1917. Di hari kemarin tuh kurang lebih 106 tahun ya deklarasi Balfour sebagai awal mula penjajahan Zionis atas wilayah bumi suci Baitul Maqdis Palestina. Dan surat deklarasi ini ditujukan kepada pemimpin Yahudi internasional yang kita ketahui sebagai Chaim Weizmann yang menggantikan kedudukan Dr. Theodor Herzl semenjak tahun 1904. Dan juga ditujukan kepada bankir Yahudi dunia ya yang juga ikut mendukung keberadaan dari Zionisme internasional, mendanai semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Zionisme internasional, yaitu keluarga dinasti Rothschild yang ditujukan kepada Lord Rothschild ataupun yang kita ketahui sebagai Baron de Rothschild ataupun pemimpin kepala keluarga dari dinasti Rothschild yang dimaksud. Kemudian semenjak Turki kalah perang begitu ya di wilayah Yerusalem begitu ya, dan akhirnya kemudian pada sekira tanggal 30 Desember tahun 1917 ada peristiwa take over, penyerahan keberadaan Palestina dari pasukan Turki kepada pasukan sekutu. Dan semenjak tahun 1920 ya, melalui pertimbangan kebijakan dari Liga Bangsa-Bangsa, pasukan sekutu yang didasarkan kepada perjanjian Sykes-Picot bahwa wilayah Palestina itu menjadi kepemilikan bagi kepentingan kerajaan Inggris. Maka semenjak tanggal 24 Juli tahun 1922 hingga ya tanggal 29 April tahun 1948, maka LBB menyerahkan kedaulatan Palestina sebagai wilayah mandat bagi kepentingan kerajaan Inggris. Jadi LBB sudah menyerahkan sepenuhnya, silakan. Inggris sendiri yang kemudian menentukan. Termasuk juga ketika sidang umum PBB semenjak tahun 1945 tetap menjaga dan mempertahankan mandat sebelumnya bahwasanya kerajaan Inggrislah yang mendapatkan kewenangan atas mandat kedaulatan Palestina. Maka Inggris ya sudah merencanakan untuk membagi wilayah Palestina
dengan perimbangan 55% bagi kepentingan orang-orang Yahudi diaspora dan sisanya 45% bagi kepentingan orang-orang Arab. Nah, ini yang kemudian diputuskan oleh Inggris. Tapi dari kedua belah pihak, ya baik itu orang-orang Arab Muslim ataupun kemudian dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi Zionis, mereka menolak apa yang kemudian dinyatakan oleh pihak kerajaan Inggris untuk membagi dua ya wilayah Palestina. Maka dari situ kemudian pasca berakhirnya mandat Inggris di wilayah Palestina pada tanggal 29 April tahun 1948, tidak berselang 2 pekan, hanya sekira 13 hari saja, kurang dari 2 pekan, maka kemudian pada tanggal 14 Mei tahun 1948, David Ben Gurion, ya salah seorang ya pemimpin militer dari ya Haganah ya atau para militer Zionis saat itu kemudian mendeklarasikan berdirinya negara Zionis Yahudi di Palestina yang dia namakan sebagai Israel. Ini yang kemudian terjadi. Dan di situ kita mengetahui siapa yang menjadi presiden pertama dari negara Zionis Yahudi. Presiden pertama dari negara Zionis Yahudi itu adalah Chaim Weizmann. Chaim Weizmann itulah bapak Zionisme internasional yang kedua setelah Dr. Theodor Herzl. Dan Chaim Weizmann itu pula yang kemudian mendapatkan janji dari deklarasi Balfour. Bahkan dalam perjanjian-perjanjian yang ada di wilayah Eropa yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, baik itu perjanjian Sèvres ataupun kemudian perjanjian Lausanne, maka Chaim Weizmann itu selalu hadir untuk ikut mengikuti berkenaan dengan keberlangsungan dari rencana pihak sekutu untuk memberikan kedaulatan ke masing-masing wilayah yang kemudian dikuasai oleh mereka. Diberikan kepada Arab, diberikan kepada Turki, diberikan kepada wilayah-wilayah yang sebelumnya pernah direbut oleh pasukan sekutu dari kekuasaan Kekhalifan Utsmaniyah. Dan disitulah kemudian Chaim Weizmann mendapatkan tongkat kepemimpinan sebagai presiden pertama negara Zionis Yahudi di Palestina. Dan kebijakan pertama yang dilakukan oleh Chaim Weizmann itu memerintahkan kepada kalangan Zionis untuk menggali kubur dari Dr. Theodor Herzl sebagai bapak Zionisme internasional yang pertama, yang juga menerbitkan risalah berjudul Der Juden saat kali pertama tahun 1896 untuk digali dari kuburannya di kota Wina di wilayah Austria untuk kemudian dibawa ke Yerusalem dan kemudian dimakamkan kembali di wilayah Baitul Maqdis. Maka kalau kita datang ke Baitul Maqdis, Yerusalem Palestina, ada yang kemudian dikenal sebagai Bukit Herzl. Disitulah kemudian Dr. Theodor itu dimakamkan secara Yahudi, secara ajaran Zionism. Itu yang dilakukan oleh Chaim Weizmann. Berikutnya, hanya berselang 11 menit dari proklamasinya David Ben Gurion ya berkenaan dengan ya berdirinya negara Zionis di Palestina, maka kemudian Presiden Amerika Harry S. Truman yang menggantikan kedudukan presiden sebelumnya Franklin Delano Roosevelt, yang mereka berdua itu adalah orang-orang Masonia Freemasonry yang juga mendukung keberadaan dari diaspora orang-orang Yahudi untuk datang ke Palestina dan mendirikan negara Yahudi Zionis, maka hanya berselang 11 menit saja dari deklarasi atau proklamasi negara Israel tadi, maka Harry S. Truman itu kemudian mengirimkan telegram kawat kilat ke negara Zionis bahwa kami, we stand up with Israel. Kami semua berdiri bersama Israel dan keamanan Israel, pertahanan Israel, kami yang akan menjaga dan melindunginya. Ya tidak sampai 1 jam, tidak sampai 1 hari, tapi hanya 11 menit saja. Ini menunjukkan fakta bahwa Amerika inilah yang kemudian juga ikut mendukung kebijakan pasukan sekutu, ikut mendukung kebijakan Inggris, ikut mendukung kebijakan dari LBB dan PBB untuk mendirikan, melahirkan, menumbuhkan kerajaan Zionis Yahudi laknatullah. Kemudian dalam sidang umum PBB pada tanggal 11 Mei tahun 1949, tanpa menunggu 1 tahun dari proklamasinya negara Zionis Yahudi, maka dalam sidang umum PBB, 2/3 dari anggota sidang yang diinisiasi oleh para pemenang perang, Inggris, Prancis, dan Amerika, untuk menelurkan kebijakan dukungan politik bahwasanya
PBB mendukung kedaulatan negara Zionis Yahudi. Ini menunjukkan fakta kepada kita bahwa PBB juga ikut bertanggung jawab atas pendirian negara Zionis Yahudi yang. Maka sejak itu kita bisa mengetahui ya terjadinya bentuk penolakan di antara kaum muslim khususnya orang-orang Arab menolak entitas Yahudi dalam beberapa kali peperangan. Tahun 48 mereka menggempur ya keberadaan Zionis, tapi kemudian justru Zionis berhasil merebut wilayah Yerusalem Timur. Kemudian pada tahun 1967 terjadi lagi perang, maka kemudian justru Zionis Yahudi berhasil merebut wilayah Yerusalem Barat. Maka semenjak itulah kemudian Yerusalem bagian barat dan bagian timurnya dikuasai oleh negara Zionis Yahudi. Bahkan dalam perang tahun 1973, pengukuhan wilayah Zionis Yahudi sampai ke dataran tinggi Golan di wilayah Suriah dan Lebanon, dan juga sampai menuju wilayah Sinai yang menjadi kepemilikan dari keberadaan negara Mesir. Itu yang kemudian terjadi. Sejak itulah diciptakan mitos bahwa negara Zionis Yahudi tidak mampu untuk dikalahkan. Tidak mampu kita bisa memerdekakan, merebut kembali Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Ibrah yang bisa kita lihat bagaimana kemudian hari-hari yang akan datang upaya kita untuk memerdekakan Palestina. Di antaranya janji baginda Nabi Muhammad SAW sebagai tanda nubuah akhir zaman dalam Bisyarah Islam wal Muslimin, bahwa ada di antara kaum muslim yang disebut sebagai At-Taifah Al-Mansurah, yang juga disebut sebagai At-Taifah Al-Zahirah, kelompok yang akan menzahirkan Islam, menampakkan Islam, menumbuhkan Islam di akhir zaman. Kelompok ini dikatakan oleh baginda Nabi kali pertama diumumkan, kali pertama tumbuh, kali pertama dilahirkan itu di Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Bahkan disampaikan di majelis-majelis yang ada di Masjidil Aqsa, Yerusalem, Palestina. Kelompok inilah yang nanti akan menumbuhkan apa yang disebut sebagai khilafah Rashidah ala minhaji nubuwah. Kehalifan Rashidah sebagaimana era Khulafaur Rasyidin ala minhaji nubuwah, yaitu yang mengikuti metodologi kenabian sebagaimana era Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kelompok inilah yang nanti akan disebut sebagai At-Taifah Al-Zahir, kelompok yang akan dijaga dan akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hari ini kita bisa menyaksikan siapa yang paling sengit memusuhi orang-orang Zionis Yahudi. Yang dikatakan oleh baginda Nabi akan muncul satu kabilah yang disebut sebagai Bani Tamim, satu kabilah yang itu kemudian berasal dari kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq. Bani Tamim itu hari ini yang bisa kita saksikan adalah para pemimpin di antara orang-orang, para pihak yang mendirikan keberadaan dari Qatar. Makanya Qatar hari ini indikasinya Korina bisa kita lihat kerap kali menentang Zionis Yahudi. Itu Bani Tamim ternyata. Nah, kemudian juga Rasul katakan di akhir zaman nanti akan muncul Ashabur Rayatus Su'ud, yaitu kelompok pasukan yang mengibarkan royah-royahnya Rasulullah, bendera-bendera hitam, yang itu berasal dari Khurasan, kemudian meluas sampai ke wilayah Masriqul Aqsa, negeri timur terjauh. Inilah pasukan yang kemudian dijanjikan di kemudian hari akan menjadi para penopang kekuatan Khalifatur Rasul yang paling mulia di akhir zaman, yaitu Al-Mahdi Al-Muntazar. Jadi Al-Mahdi Al-Muntazar itulah yang kemudian akan memimpin kehalifan Islam di akhir zaman di antara para khalifah yang tumbuh dari khilafah Rashidah ala minhaji nubuwah. Bahkan Al-Mahdi Al-Muntazar itu akan dibaiat, diangkat sebagai khalifatu Rasul di akhir zaman dalam naungan khilafah Rashidah ala minhaji nubuwah itu di salah satu rukun yang ada di Baitullah Ka'bah dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan dalam konteks ini kemudian kita bisa menyaksikan berita itu berarti bahwasanya wilayah Hijaz yang meliputi Mekah, Madinah, dan Jeddah itu sudah menjadi bagian dari Darul Islam, bagian tak terpisahkan dari khilafah Rashidah ala minhaji nubuwah, bukan milik dan kekuasaan pemusakaan dari Daulah As-Saudiyah, tapi Daulah khilafah Rashidah ala minhaji nubuwah. Artinya apa? Sebelum Al-Mahdi Al-Muntazar dibaiat kehalifan Islam di akhir zaman itu akan wujud terlebih dahulu sebelum diangkatnya Al-Mahdi. Al-Mahdi itu namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntazar. Dan penopang kekuatan Al-Mahdi
disebutkan dalam hadis Rasul itu adalah Bani Ishaq. Siapakah Bani Ishaq? Bani Ishaq itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kaum muslim di akhir zaman yang bukan Bani Ismail, orang-orang Arab, ataupun Bani Israel atau Bani Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Bani Ishak itu adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam dari istri keduanya. Istri pertamanya melahirkan Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Istri keduanya melahirkan ya sosok yang kemudian disebutkan sebagai Bani Ishak, dan mereka inilah yang menjadi mukminin yang taat di akhir zaman, yang itu merupakan non Arab, yaitu orang-orang azam. Jadi kepemimpinan Al-Mahdi Al-Muntazar itu akan ditopang oleh kekuatan non Arab. Bahkan dalam konteks ini kemudian ya, setelah kita mengetahui Al-Mahdi Al-Muntazar itu membebaskan seluruh Jazirah Arabia, kemudian penaklukan kota Konstantinopel kali kedua dengan takbir, tahlil, wal tahmid, maka ketika kota Konstantinia kemudian tersublimasi lagi ke pangkuan kaum muslim di masa Al-Mahdi, tersiar kabar bahwa Al-Masihud Dajjal telah keluar dan nampak kembali ya dengan membawa 7.000 Yahudi Asbahan. Di manakah Asbahan? Asbahan itu wilayah Isfahan, Iran hari ini. Maka disitulah kemudian kita mengetahui Al-Mahdi Al-Muntazar mengerahkan Bani Ishaq untuk apa? Untuk memerangi Al-Masihud Dajjal dan 7.000 ya pasukan Yahudi Asbahan. Dan itulah kemudian kita mengetahui ya bahwa ketika sudah bertemu dengan pasukan Al-Masihud Dajjal, justru pasukan Al-Mahdi itu dipukul mundur oleh pasukan ya Al-Masihud Dajjal, hingga kemudian tersudut sampai ke wilayah Damaskus. Disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba dengan turunnya Isa bin Maryam yang menjadi jawaban atas eksekusi Al-Masihud Dajjal yang telah meresahkan dan juga telah membuat kekacauan di permukaan bumi. Maka kita bisa mengetahui berikutnya adalah final judgment, penghakiman terakhir. Sebagaimana Rasul katakan bahwa orang-orang Yahudi akan melakukan kerusakan 2 kali. Kerusakan yang pertama itu terjadi pada masa para nabi, pada era kenabian, dan Allah kemudian menurunkan laknat dan kemudian ya hukumannya atas orang-orang Yahudi dengan kedatangan para raja jahat pada masanya, seperti Raja Assyria yang menghancurkan kerajaan Israel Utara. Yang kedua itu adalah kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Bukhtanasar atau Nebukadnezar yang menghancurkan kerajaan Israel Selatan yang ada di Judea. Dan setelah itu kemudian orang-orang Yahudi diperbudak, dihinakan dengan berdiaspora ke seluruh penjuru dunia. Dan Rasul katakan bahwasanya ya kejahatan orang Yahudi itu akan terjadi juga yang kedua. Kapan itu? Di akhir zaman, sampai tibanya ya Al-Masihud Dajjal. Dan setelah itu kemudian penghakiman terakhir itu terwujud pada masa Al-Mahdi Al-Muntazar dengan panglima perangnya Isa bin Maryam untuk menghancurkan Yahudi. Dan sejak itu kita bisa mengetahui nubuah Rasul berkenaan dengan kehancuran Yahudi seperti yang dinyatakan ya di dalam hadis yang menyatakan ketika terjadinya peperangan antara Islam melawan orang-orang Yahudi, maka semua pepohonan dan bebatuan itu memberitahu kepada kaum muslim, wahai orang-orang beriman, datanglah kemari, di belakangku ada orang Yahudi yang sedang bersembunyi, datanglah kemari dan bunuhlah dia. Dan Rasul katakan kecuali pohon Garqad, karena pohon Garqad adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Maka hukuman kali kedua ketika orang-orang Yahudi telah melakukan kejahatan kali kedua, maka hukumannya final judgment itu adalah dibinasakannya orang Yahudi tanpa ampun. Oleh siapa? Oleh Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntazar dan Isa bin Maryam Al-Masih alaihi salam. Dan disitulah kalau kita mengacu kepada nubuah Rasulullah, roadmap pembebasan Palestina. Kalau kita bertanya berkenaan kapan Palestina merdeka, maka inilah yang akan wujud nantinya. Diawali dengan keberadaan Taifah Al-Mansurah yang menzahirkan khilafah Rashidah Allah min haji nubuwah. Jadi makanya kemudian yang kita selalu harus sampaikan kepada umat, pembebasan Palestina itu hanya 2. Praktis itu dengan jihad fi sabilillah li'illahi kalimatillah, dan yang kedua ya yaitu solusi ideologis tegaknya al-khilafah. Karena kita tahu bahwa Palestina lepas dan kemudian ya dikuasai oleh orang-orang Yahudi laknatullah ketika kita tidak lagi memiliki junnah
kepemimpinan yang melindungi dan menaungi menjaga keberadaan Aqsa Baitul Maqdis Palestina. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.